Selamat pagi para warganet semua. Hari ini kita bincang-bincang lagi bersama saya Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Topik kita hari ini adalah tentang premenopause dan menopause. Nah, ini topik yang cocok untuk ibu-ibu yang usianya sudah di atas 40, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, hormon estrogen akan menurun seiring dengan bertambahnya usia kita sebagai perempuan. Mulai umur 40 tahun sebetulnya kita sudah masuk usia perimenopause atau pramenopause, ya. Biasanya usia menopause rata-rata perempuan Indonesia itu sekitar 48 sampai 52 tahun, itu range-nya. Tentunya bervariasi pada masing-masing orang, ya, tergantung sekali lagi pada faktor genetik, hormonal dan lingkungannya. Nah, kita akan lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah keluhan terutama pasien-pasien yang mengalami menopause atau perimenopause. Ya, mulai dari hot flashes, kemudian keringat malam hari, kemudian juga periode atau mens yang mulai tidak teratur, penurunan libido atau nafsu seks, dan juga kekeringan di vagina. Ini adalah keluhan-keluhan yang banyak kita jumpai pada wanita-wanita yang mulai mengalami pramenopause dan menopause. Ya, ini jadi kalau wanita yang usianya 40 tahun ke atas mengalami hal-hal ini, ya perlu diketahui mungkin ini memang suatu awal dari gejala-gejala pramenopause dan menopause. Selama keluhan tidak ada gangguan, kita bisa observasi saja, tetapi kalau ada keluhan atau gangguan yang sangat mengganggu, silahkan datang ke dokter ahli tentunya. Baik, slide berikut. Nah, ini kita bisa lihat nih stadiumnya, ada perimenopause, menopause, dan postmenopause, ya. Perimenopause ini biasanya bisa berlangsung 6-8 tahun biasanya, ya. Pada periode ini biasanya mens sudah mulai tidak teratur, yang biasanya sebulan sekali jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan kadang-kadang 4 atau 5 bulan sekali. Kita sebut ini adalah stadium perimenopause atau pramenopause, ya. Nah, pada perimenopause atau pramenopause ini mens itu makin sedikit, bukan makin banyak, ya. Sekali lagi, kondisi peri atau pramenopause ini estrogen itu sudah mulai berkurang. Jadi normalnya mens akan makin sedikit dan makin jarang. Jadi kalau ibu-ibu usia 40 ke atas mengalami mens yang malah makin banyak, itu ada yang gak beres, ya. Jadi kalau mens makin banyak, segera datang periksakan ke dokter ahli, ya, karena itu bukan gejala perimenopause atau pramenopause. Kalau mens makin banyak biasanya ada apa-apa. Nah, ada apa-apanya ini yang kita harus cari tahu apa. Biasanya sih penyebabnya tumor kandungan, antara lain miom atau polip atau penebalan dinding dalam rahim juga bisa menimbulkan mens yang banyak pada usia perimenopause, ya. Nah, ketika mens itu makin jarang, bahkan sudah 12 bulan berturut-turut tidak mens, kita mencapai stadium menopause. Nah, ini biasanya range 48 sampai 52 tahun biasanya wanita Indonesia. Jadi menopause itu ditandai dengan sudah 12 bulan berturut-turut tidak mendapat haid sama sekali. Berarti sudah established itu menopause. Dan kalau sudah mencapai usia menopause, tidak boleh lagi keluar darah dari kemaluan, ya. Kalau sampai keluar darah lagi di usia menopause atau bahkan postmenopause, nah itu berarti ada yang gak beres juga. Segera datang periksakan diri, ya. Nah, ini juga keluhan-keluhannya ya tentunya bertambah parah seiring dengan hormonnya juga makin sedikit, ya. Antara lain osteoporosis yang paling gak enak, ya. Jadi badan cenderung sakit semua. Kemudian ya kekeringan di vagina, kulit juga kering, rambut rontok, susah tidur, ya, dan keringat malam itu juga hot flashes juga sering, ya. Nah, sekarang kalau makin lama usia perjalanannya kita sampai stadium postmenopause ini biasanya umur 52 ke atas, ya. Usia sesudah menopause bisa menopause 5 tahun, 10 tahun, ya keluhannya juga tambah dirasakan, ya. Tetapi sekali lagi keluhan pramenopause menopause ini tergantung orangnya sendiri, ya. Ada orang yang mengeluh, ada juga yang baik-baik saja, maksudnya bisa mentoleransi keluhan-keluhan menopause. Nah, pada usia postmenopause, kalau memang keluhan pramenopause dan menopause sangat mengganggu, sebetulnya kita ada terapi suli hormon namanya, ya. Terapi suli hormon ini diberikan hormon-hormon sesuai dengan yang diproduksi indung telur waktu belum menopause dulu. Jadi hormon alami sebetulnya yang kita berikan. Kalau memang keluhan menopausnya sangat mengganggu. Tentunya juga yang memberikan juga seorang dokter ahli dengan pemantauan, karena tidak sembarangan juga kita memberikan terapi suli hormon. Nah,
Satu hal lagi yang paling penting adalah ada pasien yang pernah bertanya, "Dok, kalau saya sudah menopause berarti sudah selesai dong, kita tutup buku." Maksudnya saya nggak usah cek-cek lagi, nggak usah pap smear, nggak usah USG, ya. Nah, itu salah besar, ya. Jadi justru makin tua kita harus semakin sering ngecek, ya, karena angka kejadian kanker termasuk kanker kandungan itu juga makin besar pada pasien-pasien yang sudah menopause, ya. Contohnya pap smear. Jadi screening ginekologi itu sebenarnya ada dua, pap smear dengan USG transvaginal aja cukup, ya, bukan USG perut loh, USG transvaginal. Jadi lewat vagina sehingga kita bisa lihat. Tujuannya pap smear sekali lagi untuk deteksi dini kanker mulut rahim itu sampai umur 60 harus selalu dikerjakan minimal setahun sekali, ya. Atau pada orang-orang yang ada risiko kanker di keluarga ya 6 bulan sekali. Karena pap smear sendiri harus diingat ya, angka kesalahannya bisa sekitar 50%. Nah, satu lagi adalah USG transvaginal untuk screening indung telur, untuk lihat ke dalamnya karena itu tidak terlihat dengan pap smear, ya, untuk deteksi dini kanker indung telur. Nah, ini juga yang paling sering. Jadi kalau kita temui adanya kista pada orang sudah menopause, itu harus hati-hati, bisa jadi dia calon kanker indung telur. Baik, semoga ulasan ini bermanfaat. Terima kasih.